saya akan mengatakan saya tidak memfitnah Bapak, saya tidak sedang memprovokasi umat Islam ataupun umat Kristen untuk marah, saya tidak sedang mengadu domba. Mana suasana hati Pak Yusuf Kalla dalam menghadapi kasus ini? Terus terang ya, beliau itu sangat marah, bahkan mencapai level murka dengan skenario orkestrasi yang memenggal pidato beliau itu di UGM, karena dia tidak habis pikir, kok ada orang secara sengaja dengan niat mengorkestrasi, mengedit pidato beliau, dan yang diambil itu adalah cuplikan yang berbau provokatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya Ade Armando ya tidak dapat berkutik lagi setelah ditolak oleh Yusuf Kalla. Ya, ingin bertemu Yusuf Kalla, ingin mengklarifikasi tentang pemotongan ceramah kemarin. Nah, sampai pada akhirnya Yusuf Kalla pun mengatakan, jadi meski Ade Armando niat bertemu Yusuf Kalla, rencana untuk meminta maaf, Yusuf Kalla mengatakan ikuti saja proses hukum meski ingin bertemu. Jadi benar-benar ini ya, Ade Armando dicengengin sama Yusuf Kalla. Apalagi ya, aktivis Muhammadiyah ya menyuarakan perang lawan Ade Armando. Tak cukup tersangka, harus busuk di penjara. Ini merupakan luapan kemarahan dari aktivis Muhammadiyah ya. Karena dinilai Ade Armando ini begitu banyak melakukan perpecahan, adu domba dari dulu sebenarnya ya. Pernah dilaporkan penistaan agama tetapi tidak pernah dipenjara dan tidak pernah menjadi tersangka. Bahkan ya, aliansi Ormas Islam desak pemerintah copot Ade Armando dan Grace Natali dari BUMN. Kita tahu ya, mereka berdua ini adalah mendapat jabatan komisaris. Ade Armando komisaris dari PLN Power dan Grace Natali adalah komisaris dari Main ID. Bahkan ya, PSI ini sudah mulai ketar-ketir lawan Yusuf Kalla. Ini terlihat dari Ade Armando ya mundur dari kader PSI. Ahmad Ali sendiri, ketua harian PSI, mengatakan mereka menghadapi tuntutan hukum sendiri. Jadi PSI tidak mau memberikan bantuan hukum kepada mereka berdua karena PSI sudah bisa menilai ini menyangkut seluruh rakyat Indonesia ya, apalagi dugaan adu domba, dan ini akan berdampak besar kepada suara PSI, apalagi PSI partai baru ya, persentase kecil dan tidak ada kursi di Senayan. Mereka berpikir panjang, lebih baik lepas tangan terhadap orang-orang seperti Grace Natali dan Ade Armando. Apalagi cukup banyak desakan-desakan dari Ormas Islam, Ade Armando bakal menjadi tersangka. Kita akan menantikan. Baik, langsung saja kita simak ya beberapa komentar dari masyarakat dari aliansi Ormas Islam terhadap Ade Armando dan Grace Natali. Atas gimana masalahnya? Masalahnya dia upload video penggalan itu dalam Instagram pribadinya, dia bangun narasinya. Atas dasar dia upload dan dibangun narasinya, itu memicu sebuah interpretasi negatif, membangun sebuah disharmonisasi antar umat beragama. Maka kami tegaskan, alangkah lucunya kalau Permadi Arya tidak tahu masalahnya. Dia sendiri yang melakukan suatu perbuatan yang berpotensi pelanggaran pidana. Kok dia tidak tahu bahkan masalah ini menjadi viral? Seandainya dia posting video itu dengan utuh, dia dipenggal-penggal, ya tentu interpretasinya konklusinya akan sama dengan cara berpikir Pak JK. Kan ini tidak. Ini interpretasinya menjadi buruk. Karena tidak ada penjelasan yang sama, tertutup terkait dengan apa yang tidak diposting juga. Kenapa Permadi Arya tidak posting pernyataan Pak JK terkait dengan bahwa Mati Said membunuh orang yang berbeda agama, itu adalah sahid, itu adalah keliru, salah. Kalian semua masuk neraka. Kalau cara berpikir seperti itu, bukan masuk surga. Itu kenapa tidak diposting oleh Permadi Arya? Saya pertanyakan itu, saudara Permadi Arya. Kenapa tidak posting itu? Itulah yang menjadi penyebab masalah Anda tidak posting itu, sehingga interpretasi ini tidak lurus di masyarakat. Begitu. Nah, itu yang saya sampaikan. Si Ade Armando mundur dari PSI. Jadi saya menyatakan mengundurkan diri dari PSI. Pas baca berita itu tuh kayak langsung mikir, ini drama apaan lagi coba mereka? Karena pendukung Jokowi itu kan terkenal dalam tanda kutip itu sakti dan seolah-olah nggak tersentuh hukum sama sekali. Lihat aja tuh si Sylvester Matutina, ada ditangkap nggak tuh dia? Sekarang si Ade Armando yang udah dilaporin tapi nggak jelas gimana kelanjutan proses hukumnya. Terus si Ade Armando milih mundur dari PSI karena takut citra PSI jadi rusak gara-gara dia. Nah, gue yakin ini ada kaitan dengan dia yang dilaporin sama 40 ormas Islam. Kok cemen ya? Padahal kan mereka yang duluan suka main lapor, giliran dilaporin kenapa kayak nggak terima.
Sebenarnya kalau emang partainya itu kuat, nggak perlu takut sama laporan-laporan itu sih. Contohnya Mbak Puan Maharani. Dia diam aja pas diserang terus-terusan, padahal yang kena ya PDIP juga. Tapi kenapa Mbak Puan bisa santai? Karena ada keyakinan kuat kalau PDIP punya ideologi. Kalau partai punya keyakinan kuat terhadap ideologinya, nggak bakalan gampang digoyang. Pertanyaannya, apakah PSI punya ideologi? Kalau punya, apa ideologinya? Jokowi semua. Dugaan gua ada tekanan dari petinggi PSI ke Ade Armando. Apalagi ditambah baru keluar hasil survei tentang suara PSI itu cuman 1,2% doang. Itu turun 60% dibandingkan perolehan suara PSI di Pileg 2024 kemarin. Coba lu bayangin, mereka itu udah jualan Jokowi kemana-mana loh. Kok suara PSI-nya malah terjun bebas? Jadi gue rasa PSI itu nggak mau kena imbas dari kelakuannya si Ade Armando. Tapi kalau nggak ada Ade Armando, gimana cara naikin suara PSI-nya? Atau abis si Ade Armando ini keluar, citra PSI bakalan naik? Nah, nggak yakin gue. Argumentasi yang disampaikan oleh Ade Armando, kenapa Ade Armando ini mundur dari PSI? Katanya ada surat yang datang ke DPP PSI, di mana surat itu mengatakan bahwa agak sulit masyarakat itu atau orang-orang tertentu agak sulit untuk memberikan dukungan politiknya kepada PSI kalau di situ masih ada Ade Armando. Itulah yang sepertinya menjadi hal ikhwal bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Ade Armando yang mungkin belakangan ini kita tahu dilaporkan oleh sejumlah organisasi yang kemudian melaporkan Ade Armando kepada pihak hukum karena Ade Armando itu dinilai telah memotong video ceramahnya Pak JK yang kemudian menimbulkan reaksi dan kontroversi yang cukup luar biasa. Sebab itulah Ade Armando dilaporkan, dan karena dilaporkan inilah maka ada sejumlah surat yang datang ke PSI, DPP PSI, di mana surat itu kata Ade Armando dalam keterangan secara terbuka adalah tidak mungkin akan memberikan dukungan kepada PSI kalau masih ada PSI. Itu yang kemudian ditangkap oleh publik. Argumen pertama, kenapa Ade Armando mundur dari PSI. Yang kedua, fakta-faktanya adalah Ade Armando mengatakan bahwa mundur dari PSI itu tidak ada konflik internal dan ini adalah untuk kepentingan bersama. Itu artinya apa? Dua fakta inilah yang sepertinya kita bisa baca secara umum. Kenapa Ade Armando itu mundur dari PSI? Tentu Ade Armando sepertinya termasuk PSI tidak mau disangkut pautkan terkait dengan persoalan yang saat ini terjadi, bahwa Ade Armando dilaporkan oleh sejumlah organisasi yang kemudian melaporkan Ade Armando yang dinilai memotong video ceramahnya Pak JK itu yang menimbulkan kontroversi yang cukup luar biasa. Takut ini kemudian juga melebar ke PSI. Kata Ade Armando, serangan kepada dirinya ternyata juga menyasar kepada PSI. Inilah yang kemudian publik membaca rasa-rasanya, sekalipun tidak ada angin dan tidak ada hujan, kenapa Ade Armando kemudian keluar dari PSI? Tentu apa yang saat ini sedang dihadapi oleh Ade Armando itu tidak mau disangkut pautkan dengan PSI. PSI ya PSI, Ade Armando ya Ade Armando. Inilah yang kemudian secara fakta politik, kenapa Ade Armando itu mundur? Ya tentu supaya apa yang terjadi pada Ade Armando itu tidak ada lagi kaitan-kaitannya dengan PSI. Itu yang pertama. Yang kedua, Ade Armando secara terbuka mengungkapkan kepada publik siap jika dipertemukan dengan Pak JK, siap meminta maaf dan siap juga untuk meminta maaf kepada umat Islam dan bahkan siap meminta maaf kepada umat Kristen yang mungkin dalam unggahan video ceramahnya Pak JK beberapa waktu yang lalu itu kan dianggap menjadi pemantik dan kontroversi ini semua. Ade Armando kemudian mendapatkan begitu banyak kritik dan kemudian mendapatkan begitu banyak serangan-serangan dan bahkan ada laporan kepada pihak yang berwajib. Kata Ade Armando dengan cukup terbuka, siap jika dipertemukan dengan Pak JK untuk meminta maaf sekaligus juga meminta maaf kepada umat Islam dan umat Kristen. Dan katanya Ade Armando akan mengatakan tidak ada niat untuk mengadu domba dan tidak ada niat untuk memprovokasi dan seterusnya. Saya kira ini yang menjadi variabel penting untuk melihat secara utuh kenapa pada akhirnya Ade Armando itu mundur dari PSI. Lalu apa yang kemudian kita bisa petik sebagai sebuah hikmah ataupun sebagai sebuah pembelajaran terkait dengan ini semua? Pertama, memang kalau kita bicara tentang isu-isu agama, isu-isu identitas tertentu di Indonesia memang cukuplah sangat sensitif. Makanya mau politik, mau hukum, mau sosial ataupun dunia apapun, kalau sudah beririsan tebal dengan isu agama, beririsan tebal dengan isu-isu identitas, ini bagi saya adalah sesuatu yang sangat ngeri sedap dan tentu saja sangat sensitif, karena saya kira kalau sudah menyangkut identitas, khususnya identitas keagamaan, ini menurut saya efeknya cukup luar biasa dan sudah begitu banyak perjalanan politik di negara ini. Sudah begitu banyak perjalanan sosial keagamaan di negara kita, bahwa agama, etnisitas, suku-suku tertentu, kalau ini sudah
dipantik, maka dia akan melahirkan efek yang cukup luar biasa, semacam snowball effect, yang ini dampaknya akan bergulir kemanapun. Oleh karena itu, yang paling penting di masa-masa yang akan datang, semoga hal-hal yang berkaitan dengan agama, etnisitas, dan identitas-identitas tertentu sebisa mungkin jangan pernah saling bersitegang satu sama yang lain, dan sebisa mungkin hindari hal-hal yang sifatnya cukup sensitif. Oleh karena itu, ini yang saya kira menjadi pelajaran penting di negara kita. Nah, yang kedua bagi saya tentu di tengah gonjang-ganjing upaya PSI supaya lolos di parlemen, dan saat ini begitu banyak misalnya konsolidasi politik yang dilakukan oleh PSI supaya lolos ke parlemen, mendapatkan simpati di tengah masyarakat, sepertinya Ade Armando dan DPP PSI bersepakat supaya konsolidasi dan gerakan politik yang sedang dimatangkan oleh PSI ini, dalam tanda kutip kira-kira begitu, tidak ternodai dengan hal-hal yang sifatnya dialami oleh Ade Armando saat ini, yang dalam banyak hal dilaporkan oleh sejumlah ormas kepada pihak berwajib, dan kemudian Ade Armando juga sering dikritik dan dibully terkait dengan potongan-potongan video ceramahnya Pak JK beberapa waktu yang lalu. Sepertinya PSI juga sedang menghitung kalkulasi dan efek negatifnya jika ada Ade Armando terus bersama dengan PSI. Oleh karena itu, PSI yang sedang tentu saja mengonsolidasi kekuatan-kekuatan politiknya, seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu, dan bahkan ketua umum mereka, Kaisang, sangat rajin melakukan roadshow dan safari politik ke daerah-daerah tertentu, termasuk juga mengunjungi pesantren dan ulama-ulama sebagai bagian bagaimana PSI melakukan penetrasi, termasuk juga adalah tentu saja berharap ada ikatan-ikatan emosional secara politik yang bisa dijahit dengan berbagai kalangan, khususnya salah satunya adalah kalangan pesantren, ulama, kiai, dan seterusnya. Langkah-langkah konsolidasi politik yang semacam ini sudah dibangun sejak lama oleh PSI, minimal sebagai upaya untuk lolos ke parlemen. Di 2029 khawatirnya terdampak, terekses dari persoalan yang saat ini dihadapi oleh Ade Armando. Itu yang sepertinya kita baca secara politik, kenapa at the end Ade Armando kemudian mengundurkan dirinya sebagai tidak lagi menjadi bagian dari PSI. Saya kira di situ Bapak Ibu semua, bahwa semoga kegaduhan, kontroversi-kontroversi yang terkait dengan ini semua segera berakhir dan tidak terjadi lagi di negara kita. Bagi saya secara prinsip, mari kita bersatu, mari kita saling bekerja sama, bahwa persoalan-persoalan kebangsaan kita di masa-masa yang akan datang, yang utama itu adalah kemiskinan, kesejahteraan, pengangguran, dan itu harus diselesaikan dan butuh kerjasama dari berbagai pihak. Dan sekali lagi, hindari dan kurang-kurangilah bicara hal-hal yang sifatnya sensitif seperti agama, identitas, suku, dan seterusnya. Itu adalah konsumsi yang sifatnya private, dan tentu saja kita sudah begitu banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran penting. Hal-hal yang sifatnya sensitif terkait dengan identitas, terkait dengan etnisitas, terkait dengan agama, dalam banyak hal telah memantik satu kontroversi dan bahkan ketegangan-ketegangan yang sulit untuk dihindarkan. Mari kita berdoa semoga bangsa kita baik-baik saja, dan semoga kontroversi dan kegaduhan apapun di negara kita ini segera selesai dan kemudian ada solusinya. Salam politik syai'un, pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berapa gaji Ade Armando? Kalau kita cari gitu berdasarkan penelusuran di internet, honorarium bulanan seorang komisaris PLN NP yaitu Nusantara Power tercatat mencapai 106,9 juta. Ditambah tunjangan transportasi 21,3 juta. Naik apa tuh? Setiap bulan sampai 21,3 juta, atau mungkin sering melakukan kunjungan ke daerah dengan pesawat begitu ya. Tunjangan komunikasi 1 juta dan THR sebesar 1 kali honorarium. Selain itu Ade juga berpotensi menerima tantim tahunan antara 393 juta hingga 673 juta. Luar biasa. Itu per bulan. Ini miliaran ya. Kalau yang tantim itu yang tahunan Mas Hersu. Oke, tapi kita anggap sekarang katakanlah tantimnya sudah nggak lagi lah. Katakanlah seperti itu, tapi tetap aja ratusan juta gitulah ya. Tetap saja ratusan juta. Bagaimana dengan Grace Natali? Ini saya melihat di Infobank News ya. Infonya sebagai gambaran, Main ID masih menyandang nama Inalum ketika dulu kan dia sebelum itu dia adalah Inalum ya. Dalam Inalum Annual Report 2019, tapi ini rujukannya 2019. Tercatat gaji direktur utama Inalum sebesar 325 juta per bulan. Apabila mengacu hitungan komposisi tersebut, maka gaji komisaris utama sekitar 146,25 juta per bulan, karena sekitar 45% dari gaji dirut tuh gaji komut. Nah, kemudian untuk gaji komisarisnya itu sekitar 90% dari gaji komut. Jadi gaji komisaris itu sekitar 131,62 juta per bulannya. Lumayan. Bukan lumayan lagi, besar sekali itu. Mbak, ngomong lumayan tuh. Bahaya ini, orang lagi pusing karena hari ini harga BBM
naik lagi loh, terutama yang Dex dan Dex Lite, terus kemudian Luar biasa sampai ribuan naiknya. ya, sampai 27.000 sekarang harganya itu. Pokoknya mabok yang punya mobil itu ya, nanggung-nanggung gitu kan, banyak sekarang kan banyak orang nangis Mas Ersu. Betul. Ya, lanjut. Iya, jadi kita beritakan ya, yang ini update yang utama itu misalnya kita lihat di Suara Merdeka ya, Aliansi Ormas Islam melaporkan Ade Armando dan kawan-kawan ke Bareskrim terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Jadi sebetulnya ini sih sudah disuarakan sekitar 40 ormas Islam, bahkan bisa lebih karena terus bertambah, itu akan melaporkan ketiga orang ini, yaitu Ade Armando, Grace Natali, dan juga Permadi Arya alias Abu Janda. Itu sudah disuarakan sejak sepekan yang lalu, Mas Hersu. Dan kemudian juga saya misalnya membaca dari di sini lagi Abu Janda dan Ade Armando dilaporkan ke Polda Metro soal ceramah JK yang dipotong. Ada juga yang ormas yang melaporkannya tidak bersama Grace Natali, tapi dua orang ini begitu ya. Coba